Tapi nilai-nilai seperti ini yang mungkin jarang ditemukan di petani lain, mungkin jarang sekali yang bisa mungkin sepemikiran sama seperti Mas Ade. Kalau saya mungkin masih ada, wah nanggung kurang sedikit. Nah. Padahal kata-kata nanggung itu yang akan menjadikan kurang baik ya Mas. Kurang baik. Itu efeknya juga cukup tinggi mungkin, cukup banyak ya Mas. Cukup banyak. Jadi ketika ada adzan berkumandang, selesai tidak selesai, berhenti pulang. Pulang. Tidak ada kata nanggung. Tidak. Oke, berarti semata-mata yang dicari dari Mas Ade itu adalah keberkahan. Keberkahan. Jadi ikhtiar, sekali lagi ikhtiar lahiriah kemarin sudah dibeberkan, tadi juga sudah dibeberkan bahwa obatnya ini, caranya seperti ini, dosisnya seperti ini, tapi tidak terbatas di situ. Sholawat tetap wajib. Sholawat tetap wajib. Wajib. Istighfar jelas. Jelas. Tapi ada hal lain yang kemarin belum disampaikan, adalah air hujan yang biasanya menjadi momok. Kalau Mas Ade ini adalah keberkahan. Keberkahan. Kalau adzan mungkin yang di tempat lain mungkin sering diabaikan. Kalau punya Mas Ade itu adalah waktu di mana kita harus berhenti melakukan aktivitas, harus menghormati panggilan Allah. Selain itu Mas Ade, yang menarik itu setiap saya ke lahan Mas Ade itu selalu menjumpai pohon pisang Mas ini. Ini sengaja ditanam atau tumbuh liar ini Mas Ade? Ini sengaja ditanam Mas Yaki. Untuk sahabat para tani, saya kasih rahasia kenapa di sawah harus ada tanaman pisang dan jagung. Biasanya saya menanam jagung ini Mas Yaki. Berarti biasanya ini ada pohon pisang dan pohon jagung. Iya. Tapi karena sekarang sudah dipanen ini. Panen, udah panen. Itu biasanya ada 2 pohon itu? Ada 2 pohon itu. Alasannya kenapa ini Mas? Alasannya untuk pertama ini pohon pisang. Orang Jawa itu selalu berkata greget gayuh dalan pangan. Niku artine ti bergairah untuk mencari jalan yang tersinari. Selain itu Mas Yaki, orang Jawa mempercayai bahwa pohon pisang mas merupakan lambang masa-masa keemasan. Jadi dalam hasil bertani kita mengharapkan hasil yang melimpah dan harga mahal. Ini bisa dikatakan Mas Yaki, pohon pisang ini luar biasa. Ada filosofinya? Ada filosofinya. Jadi kalau yang lain mungkin sembarang nanam, kalau Mas Ade ini ada filosofinya? Ada filosofinya. Kemudian pisangnya juga kalau bisa pisang mas. Pisang mas. Yang bisa diartikan adalah puncak keemasan atau kejayaan. Kejayaan dari segi tanaman maupun harga. Harga. Ini semua petani mengharapkan hasil melimpah, harga mahal. Wah, benar-benar ya kejayaan dari sebuah penanaman ya mungkin itu ya Mas. Ya, salah panen satunya. Melimpah, harganya mahal. Oke, jadi ada artinya kenapa di setiap lahan itu pasti ada pohon pisangnya. Pisangnya dan pisang mas kalau pisang Mas Ade. Kemudian kalau untuk pohon jagung sendiri Mas Ade? Pohon jagung itu orang Jawa menyebutkan sing disejo agung Mas. Yang artinya setiap kita melangkah maka hasilnya akan besar. Itu salah satunya. Pohon jagung melambangkan keagungan Mas. Kebesaran Allah itu mungkin di tanaman di pohon jagung Mas. Merupakan salah satu penangkal virus Gemini. Biasanya orang petani itu menyebutnya virus kuning Mas. Itu penangkal yang sangat luar biasa itu jagung. Jadi ada manfaat, ada filosofinya juga. Ada filosofinya. Kalau jagung berasal dari kata sing disejo agung. Jadi keinginan kita atau hajat kita itu besar. Besar. Jadi saya agak banyak filosofi yang mungkin muncul dan jarang itu disampaikan. Dan kalau saya cermati, Mas Ade ini sangat memegang erat filosofi tersebut. Alasannya kenapa sih Mas Ade kok segala sesuatu ada filosofinya itu Mas? Pertama itu salah satunya jangan pernah menghilangkan adat Mas. Itu kita hidup di era modern Mas. Kita punya nenek moyang. Itu selalu ada filosofi turun-temurun, misal ada jagung, ada berbagai adat, yang penting jangan pernah ditinggalkan. Jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Jadi kalau kita di tanah Jawa mungkin ada adat Jawa. Pegang erat budaya kita atau adat kita itu. Adat kita. Mungkin kalau yang di daerah Sumatera, Bali dengan adat masing-masing. Misal di adat Jawa dengan adat Jawa, Bali dengan adat Bali, Kalimantan dengan adat Kalimantan. Dan satu hal, jangan pernah meninggalkan adat. Adat kita itu luar biasa. Para wali dulu mau menyiarkan agama Islam itu kan dengan adat, dengan gamelan, dengan berbagai
Lah ini filosofi yang sangat luar biasa, Mas. Jadi bukan cuma sekedar yang terlihat, tapi ada sesuatu makna yang mungkin terselip di situ. Nah, itu. Tapi mungkin bagi kaum saat ini seperti saya ini mungkin sudah mulai hilang, dan sebisa mungkin jangan sampai hilang gitu ya. Jangan sampai hilang. Karena dulu membangunnya juga sudah susah. Susah. Dan itu tentunya mempunyai manfaat dan arti masing-masing gitu ya, Mas. Oke ya, sahabat petani semua, kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua. Mas Ade, ini terkait pembahasan yang kedua, kita akan coba fokuskan di tanaman cabai merah keriting, iya, atau CMK. Punya Mas Ade sendiri, alhamdulillah saat ini sedang panen, Mas Ade. Sedang panen. Panen keberapa sekarang ini? Mau ke 10, Mas. Mau ke 10 dengan total tanaman sekitar berapa ini? Hampir sama, 12.000. 12.000. Kalau untuk tonase? Perkiraan sekarang panen sekitar 5 kintal. Sekitar 5 kintal, berarti hampir sama dengan yang rawit ini. Rawit hampir sama. Hampir sama, dengan jumlah petikan sekitar ke 9. Lahan bekas juga. Lahan bekas. Hampir 2 tahun juga. Kemudian kalau perlakuannya sama dengan yang cabai rawit merah atau beda ini, Mas? Beda jauh, Mas. Beda jauh. Beda Tidak jauh. bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Bedanya apa ini, Mas? Bedanya konsentrasinya, kalau CMK harus penuh, Mas. Harus penuh. Harus. Penuhnya itu berapa ini, Mas? Misal kita kasih makanan, Mas, kalau bisa per 20 hari. Per 20 hari ada makanan susulan. Ada makan susulan. Kalau tadi cabai rawit itu jangan sering, bahkan sama sekali jangan. Jangan. Hanya 1 kali. Tapi kalau untuk cabai merah keriting, sebisa mungkin setiap 20 hari sekali diberikan pemupukan. Pemupukan. Kalau untuk pupuk dasar sendiri, Mas Adi, di lubang tanam itu sama dengan? Sama, hanya menggunakan pupuk kandang dan TSP. Atau fosfat. Kemudian kalau untuk pupuk susulannya sendiri, ini apa saja yang digunakan ini, Mas? Saya biasa menggunakan KNO, Mas. KNO putih atau merah? KNO merah. KNO merah. KNO merah sampai umur 80 hari. 80 hari. Itu diberikan kocor atau gimana, Mas? Kita kasih cuma sejempit, Mas. Sekitar 2000 tanaman cuma 2 kilo. 2000 tanaman 2 kilo. Berarti sekitar 1 gram. 1 gram. 1 gram per tanaman. Berarti tinggal di Nah, KNO merah setiap 20 hari sekali. Hanya 1 bahan itu, Mas? 1 bahan itu. Nanti umur ke 100 KNO putih. Kita main KNO putih. Kalau intinya kalau sudah mau panen itu, Mas. Kalau mau panen. KNO putih, kemudian intervalnya kalau bisa juga 20 hari sekali. 20 hari sekali. Tidak pakai NPK? Tidak pernah. Baik musim hujan atau musim? Enggak, ini khusus musim hujan. Musim hujan. Berarti yang kita bahas ini memang terfokus di musim hujan. Musim hujan. Pemupukan kalau tadi yang cabai rawit merah itu jangan sekali-kali, kalau ini berkali-kali dengan interval sekitar 20 hari sekali, tapi hanya menggunakan 1 bahan. 1 bahan. Yaitu KNO merah di awal, kemudian setelah umur 100 hari KNO putih. Kemudian kalau yang lain itu biasanya momok yang paling mengerikan kalau cabai merah keriting itu di tingkat Gemini virusnya. Iya. Kuningnya. Apakah lahan Mas Ade juga iya, Mas? Ada. Itu ada sekitar, ya kemungkinan besar nanti lihat tanaman 12.000 itu sekitar 20% lah. 20%-nya kuning. Tapi masih buah. Masih berbuah. Lebat. Kalau yang lain itu biasanya kalau sudah kuning itu tidak buah. Kalau cabai merah keriting, kalau cabai rawit merah, kalau kuning masih ada potensi buah meskipun tidak maksimal. Tapi kalau punya Mas Ade yang kita lihat itu meskipun kuning tapi buahnya tetap lebat. Rahasianya gimana ini, Mas? Nah, ini makanan, Mas. Makanan yang tadi diberikan itu atau spray ada lagi nih, Mas? Spray masih ada. Saya selalu menggunakan kalau ini untuk khusus CMK. Musim hujan pun saya menggunakan Propinep, Mas. Propinep, oh fungi. Funginya pakai Propinep. Fungi pakai Propinep itu antrakol, Mas. Terus masalah insek itu hampir sama, semuanya hampir sama, tapi konsentrasinya itu di makanan dan nutrisi atas. Oke, berarti yang dimainkan itu adalah dosisnya. Kalau tadi 1 dram Mancozeb itu Mancozeb 1 kilo itu bisa diperuntukkan sekitar 4 dram ya, sekitar 800 liter. Tapi kalau untuk yang CMK ini dosisnya gimana? 1 kilo untuk 3 dram. 1 kilo untuk 3 dram untuk yang Propinep tadi. Kemudian kalau yang sistemik juga menggunakan? Sistemik juga menggunakan. Kita selalu kalau musim hujan berbagai banyak, Mas. Misal ada Cabrio, ada banyak kalau sistemik. Tapi saya selalu menggunakan Bion dan Redomil Gold. Oh, intinya kalau Mas Ade itu sistemik dan kotak harus dicampur jadi satu dan jangan sampai ketinggalan. Khususnya di musim hujan itu. Kalau nanti ketinggalan bisa berabe. Bahaya.
Kalau untuk insek hampir sama. Kemudian kalau nutrisi, kalau tadi mungkin hanya sekitar 1 mili. Kalau untuk yang tanah CMK ini gimana Mas Ade? Ini dosis harus di atas Mas. Kalau CMK itu saya misal pakai NPK dari Pak Tani, itu konsentrasinya itu kalau 1 liter saya jadi 2 drum. 1 liter 2 drum? Iya. Itu sama saja dengan sampai umur 50 hari. Sedangkan umur 50 hari ke atas saya menggunakan KCL atau Kalinet. Itu 1 liter sama saja dibuat 2 drum. Ini beda konsentrasi antara rawit merah dan CMK. Hati-hati. Perlu digarisbawahi. Nah, hati-hati. Kalau CMK ini pakannya atau nutrisinya itu harus lebih ekstra dibanding dengan yang cabai rawit merah gitu ya. Ini bisa sekitar 2,5 kali lipatnya. Kalau tadi mungkin sekitar 1 mili per liter, kalau sekarang nutrisi mungkin bisa 2,5 mili per liter. Kemudian untuk funginya juga agak sedikit ditingkatkan. Tapi ya juga peningkatannya tidak terlalu signifikan, masih kalau menurut saya masih kategori juga masih irit. Tapi mungkin kalau interval masih sama Mas Ade? Interval masih sama, tetap 7 hari. Interval tetap sama, kemudian yang dimainkan hanya dosisnya. Kemudian kalau pemupukan susulan, kalau yang cabai rawit itu sama sekali tidak. Tapi kalau cabai keriting itu intervalnya adalah 20 hari sekali per lubang tanam. Itu di lubang tanam atau di lubang susulan? Lubang tanam. Di lubang tanam itu nggak bahaya itu Mas? Nggak bahaya, nggak ada kata bahaya. Jadi 1 gram. Aman. Berarti 1 gram per lubang tanam. Dosisnya tidak ditingkatkan itu Mas? Enggak. Konsisten. Kita main santai. Yang penting kita hasil akhir, kita konsentrasinya hasil akhir. Hasil akhirnya kalau CMK mungkin sekitar berapa ini Mas? Setiap satu tanaman rata-ratanya? Kemungkinan besar mungkin 7-8 on. 7-8 on untuk musim ini? Musim ini. Ini musim hujan, beda sama musim kemarau. Kalau musim kemarau kemungkinan besar 1,5 kilo. Kalau musim hujan tentunya mungkin lebih hati-hati dibanding dengan musim kemarau gitu. Berarti dari segi nutrisi sebenarnya hampir sama kalau atas ya Mas ya. Cuma yang dimainkan adalah dosisnya. Kemudian kalau bawah itu yang lebih dimainkan adalah pemberian pupuk susulan. Dengan kenapa kok hanya menggunakan KNO Mas? Kenapa tidak dengan menggunakan yang mungkin NPK atau lain sebagainya? Ini musim hujan Mas. Kalau NPK saya tidak pernah memakai Mas. Ini hati-hati, saya sudah dijelaskan tadi masalah air hujan itu mengandung luar biasa. Ini kalau bisa cari KNO itu kan kalium nitrat Mas. Itu santai, dia mainnya itu di pohon, di buah dia santai. Kalau NPK dia langsung menyerang. Jadi kalau KNO itu menurut Mas Ade pupuk kimia yang paling aman. Paling aman Diserap oleh tanaman, tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan penyakit itu. Jadi baik digunakan di daun, batang, buah masuk semua itu. Dan masih dalam taraf aman. Kemudian kalau CMK sendiri Mas Ade, apakah ada filosofi khusus yang mungkin Mas Ade terapkan dan belum banyak orang lain ketahui ini Mas Ade? Ini masalah tanah Mas. Ini masalah tanah, katanya iya memang benar, tanah itu berbeda-beda. Saya itu nanam 4 Mas. Ada yang di Munggang, Kalibening, Kerasak, dan di desa saya itu Mas. Iya, karakter tanah ini memang berbeda-beda, tapi ini yang disebut ibu bumi ini di sini Mas. Oke Mas Ade, mungkin banyak yang mengatakan di berbagai tempat itu mungkin perawatannya berbeda karena jenis tanahnya berbeda-beda. Dan memang jenis tanah itu memang berbeda-beda. Punya Mas Ade pun juga menanam di berbagai daerah, tidak hanya di satu tempat ini Mas. Setidaknya ada 4 lahan dengan karakteristik yang mungkin berbeda. Dan perlakuan nantinya juga mungkin akan sedikit berbeda. Kalau menurut Mas Ade sendiri, tanah sendiri ini memiliki filosofi apa ini Mas? Oh iya Mas Yaki, tanah itu merupakan ibu bumi Mas Yaki. Sebagai orang Jawa meyakini semua yang ada di bumi ini berasal dari tanah. Sedangkan air hujan itu berasal dari langit Mas Yaki. Kita kasih contoh itu, ibu bumi itu Mas Yaki. Di situ ada sifat-sifat Allah Mas Yaki. Dzatullah, la ilaha illallah, sifatullah, Allah, asmaullah, Allahu Allah, af'alullah, hu Allah. Jadi untuk sahabat tani, jika kita ingin mendapatkan barokah dari bumi, janganlah pernah meludah atau buang air kecil sembarangan itu Mas Yaki. Ini bahaya untuk
masalah meludah ini orang ya paling banyak itu meludah dan kencing sembarangan ini Mas Yagi. Ini menurut saya ini kurang sopan mungkin Kurang ini. etis. Kurang etis ini. Jadi kalau Mas Adi sendiri berarti intinya jangan sembarangan terhadap tanah, jangan pernah membuang ludah atau membuang air kecil sembarangan. Sembarangan. Dampaknya ini apa Kak, Mas Adi? Salah satunya misal kita meludah itu barokah bumi itu tidak akan ikut kepada kita Mas. Meludah itu carane wong Jawa itu saru Mas. Sedangkan kencing sembarangan ya itu sama saja Mas. Barokah tidak akan kembali ke diri kita Mas. Berarti oke ya. Jadi menurut saya ini sangat cukup dalam ya kalau sahabat petani semua mencerna apa yang telah disampaikan Mas Adi. Ketika kita meludah sembarangan itu bisa jadi itu adalah sebuah bentuk seperti penghinaan atau apa kalau iya. dalam bahasa Jawa, soalnya ludah itu kan identik dengan kata-kata yang ludah itu sesuatu yang ibaratnya menjijikan. Atau jadi kurang pantas kalau itu ditempatkan di tempat yang sembarangan. Meludah di tanah sama saja kita meludahi Ibu Pertiwi. Iya. Meludahi zat Allah. Nah itu salah satunya Mas. Yang dikhawatirkan adalah keberkahan dari tanah itu nanti akan berkurang. Bisa jadi ikhtiar lahiriah kita sudah maksimal, tapi karena keberkahan dari tanahnya itu dicabut, maka lahannya jadi kurang berkah. Tanamannya jadi bermasalah. Bermasalah terus. Oke, jadi mungkin ini yang jarang sekali terfikirkan oleh kita semua gitu. Jadi kencing ataupun ludah itu adalah sebuah hal yang mungkin bisa dikatakan sepele, tapi ketika kita tidak hati-hati, mungkin benar apa yang dikatakan oleh Mas Adi. Keberkahan dari sebuah lahan itu nanti akan berkurang karena lagi-lagi yang punya ini lahan ini ada yang punya. Ada yang punya. Ketika yang punya itu mencabut keberkahan dari tanah itu, ya apapun yang kita lakukan bisa jadi sia-sia. Sia-sia. Oke. Jadi Mas, terima kasih Mas Adi mengajari kami banyak hal. Ternyata banyak yang perlu kita benahi kembali. Kita perlu lebih berhati-hati kembali gitu. Jadi jangan terlalu sembarangan karena segala sesuatu yang ada di bumi ini ada yang menciptakan dan kita perlu menghargai itu dan menjunjung tinggi. Dan sebisa mungkin ketika kita buang air kecil maupun meludah di tempat yang sudah ada, jangan sampai mengotori bumi Allah ini gitu. Ya. Jadi apalagi di lahan yang kita jadikan sebagai media untuk kita menanam. Dan hasilnya pun juga nanti akan kita ambil. Yang kita cari adalah keberkahan. Kalau keberkahan sudah dicabut, kita mau manen apa? Berkahnya sudah hilang gitu. Itu ya sahabat petani semua, kita sudah membahas banyak hal, baik itu cabai rawit merah maupun cabai keriting. Pada dasarnya Mas Adi selalu berusaha untuk mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Jadi pengolahan lahan sebisa mungkin jangan terlalu sering gitu. Jadi beliau bisa mempraktekkan 1 kali olah tanah bisa sampai 4 tahun dan ini 2 lahan dengan 2 tahun tanpa olah tanah, kemudian masih bisa menghasilkan hasil yang optimal. Kemudian pemupukan juga perlu kita sesuaikan dengan musim. Kalau musim hujan jangan terlalu sering memberikan pupuk khususnya di tanaman cabai rawit itu ya Mas, karena pupuk itu sudah disediakan oleh Allah melalui air hujan. Dan kita biasakan untuk berpikir positif bahwa hujan itu adalah rahmat. Bahkan Mas Ade juga menceritakan bahwa satu-satunya barang atau hal yang mungkin paling halal di muka bumi ini adalah air hujan karena itu murni turun dari langit tanpa melalui perantara. Kalau mungkin barang lain itu sudah ada perantaranya dan perantaranya itu bisa jadi mengurangi kehalalan dari barang tersebut gitu Mas Adi. Tapi kalau air hujan yang murni turun dari langit itu masih penuh dengan keberkahan itu. Kemudian ada filosofi-filosofi yang telah ditanamkan mulai dari pohon pisang, kemudian pohon jagung. Ternyata bukan cuma sekedar menanam, tapi ada filosofinya. Dan kita perlu memegang erat budaya di masing-masing daerah. Sebisa mungkin jangan sampai meninggalkan itu. Karena tentunya semua adat itu sudah memiliki arti. Mungkin kalau sekarang kita menganggap itu tidak ada artinya, karena kita belum mengerti. Belum belajar, belum mempelajari. Padahal nenek moyang kita dulu melakukan sesuatu hal, tentunya itu ada maksud dan tujuannya. Kemudian yang terakhir ketika kita berbicara di lahan, sebisa mungkin kita menjaga, kita memberikan penghormatan kepada, bukan mengimani,
tapi memberikan apa ya, intinya menghargai bahwa ini sama-sama ciptaan Allah yang perlu kita hargai. Sebisa mungkin jangan melakukan sesuatu yang bisa dikatakan kurang etis di tanah yang kita tanami, karena apabila itu dilakukan bisa jadi mengurangi keberkahan dari lahan tersebut. Mungkin sudah cukup banyak yang kita bahas, Mas Ade. Sebelum kita akhiri video ini, mungkin sudah cukup banyak. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua, Mas Ade? Iya, khususnya untuk tanah ini. Tanah kita tanah paling subur, berkarakter. Ini tergantung para sahabat tani. Yang tahu tanah Kalimantan, petani Kalimantan. Yang tahu tanah Sumatera, petani Sumatera. Yang tahu tanah Jawa, itu orang Jawa. Makanya jangan pernah menghilangkan adat dimanapun. Dan satu hal lagi itu Mas Yaki, jangan lupain sholawat lah Mas. Lagi-lagi ini sholawat jangan sampai ketinggalan. Nah, harus disertakan. Oke, mungkin sudah Mas. Sudah cukup. Oke, jadi terima kasih Mas Ade atas siraman rohaninya, kemudian atas belajar alamnya, kemudian menurut saya paket paling komplit ini ada di Mas Ade. Beliau bisa mengkombinasikan antara pengalaman, pengetahuan, dan sisi spiritual. Dan ketiga komponen itu memang tidak bisa berjalan sendiri, harus saling melengkapi. Sisi spiritual tanpa dilakukan ikhtiar lahiriah juga nanti omong kosong. Tapi ikhtiar lahiriah tanpa melibatkan sisi spiritual juga nanti itu akan zong. Akan zong. Jadi itu juga perlu seimbang. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.